diancam mau di sama suami kamu, mau nggak katanya di mobil dan kayak gini. Dia nanya, kamu bisa nggak katanya lewat belakang. Jadi dia selain ajak dia mau teman-teman semua. Halo guys, kembali lagi sama Bella di program Open BO. Nah, narasumber yang kali ini yang ada di samping Bella membawa cerita yang lebih menarik dari episode-episode sebelumnya. Yuk kita simak. Teman-teman, untuk narasumber kali ini, dia punya banyak cerita yang sangat menarik dan pastinya lebih hot ya dari episode sebelumnya. Kenalan dulu yuk. Halo Kak Cici. Halo Kak Bella. Apa kabar Kak Cici? Alhamdulillah baik. Makasih lah udah sempetin waktunya buat main ke program kita di Open BO. Aku juga makasih udah diundang ke sini. Ya, sama-sama. Pasti Kak Cici kesini pasti punya cerita menarik dong. Yang siap kita bagi-bagi ke teman-teman Open BO. Banyak, aku punya banyak cerita. Oke, nah sebelumnya Kak Cici sekarang kesibukannya apa? Aku sekarang jadi marketing freelance di salah satu bar di kota Bandung. Oke, sebelumnya Kak Cici orang Bandung kah? Aku orang Bekasi tapi udah lama tinggal di Bandung. Jadi aku betah di Bandung. Gimana? Bandung adem kan? Iya, adem. Hanya pada ganteng. Oh, jelas. Saya juga sama di sini betah. Oke, kita lanjut ya Kak Cici. Kak Cici, ada hal menarik apa nih yang bakal Kak Cici sharing ke buat teman-teman Open BO di sini? Aku mau cerita pengalaman aku beberapa bulan kerja di Jakarta. Oke, kerja di Bandung udah lama di sini? Kalau di Bandung aku dari SMA di Bandung. Cuma karena aku baru pisah sama mantan suami aku, jadi aku kemarin kerja di Jakarta selama beberapa bulan. Oh, jadi Kak Cici ini sempat divorce itu di tahun berapa? Baru 3 bulan yang lalu. Baru 3 bulan yang lalu. Berarti masih janda kembang ya teman-teman ini kita. Terus ke Jakartanya? Aku baru pulang sebulan yang lalu. Aku baru pulang dari Jakarta. Oh, jadi dari Jakarta tuh 1 bulan. Nah, jadi Kak Cici ini bakalan cerita ya pengalaman kerjanya di Jakarta seperti itu. Oke, gimana nih awalnya? Jadi aku kan pisah sama suami. Aku diancam mau dibunuh sama suami aku. Jadi aku kabur bawa anak aku 1. Aku kabur ke Bekasi. Aku mulai cari pekerjaan karena aku nggak bawa apapun dari Bandung. Dan akhirnya aku dapat loker di Instagram. Iya. Lokernya itu jadi LC. Dan expect aku itu LC itu cuma nemenin minum Di Jakarta. Iya. LC sendiri tuh nih teman-teman yang belum tahu, LC itu jadi ladies club ya. Mau klub apapun, misalkan klub karaoke segala macam bisa kan ya. Maksudnya pokoknya pekerja malam gitu kan, seperti itu. Terus di klub apa di karaoke? Aku di klub kebetulan. Di klub. Oke. Terus perjanjian awalnya gimana tuh? Sistem Jadi gajinya? ketika aku datang dari Bandung, dari Bekasi ke Jakarta itu, aku di screening sama agensinya. Dilihat katanya ini masuknya ke grade A, grade B, atau grade C gitu. Karena per vouchernya beda harga. Iya. Kebetulan aku masuk ke grade A. Untuk voucher nemenin minum doang itu 400.000. Si tamu yang bayar ya. Untuk pertamanya mereka nggak ngomong ada potongan untuk ini itu, tapi mereka bilang mereka nyediain mes. Iya. Mereka bilang nggak wajib BO. Terus mereka juga bilang untuk seragam, dokter dan lain-lain itu udah difasilitasin. Iya. Oke, lanjut. Aku kerja dari jam 4 sore sampai jam 4 malam, 12 jam. Jam 4 sore sampai jam 4 pagi berarti maksudnya ya? Iya. Oh. 12 jam aku kerja. Kadang itu tuh kayak misal cuma nemenin satu tamu nih, ini satu tamu cuma bukain satu voucher 1 jam. Udah beres, nanti ada tamu lagi yang pilih gitu, ganti tabel lagi gitu.
Cuma itu LC-nya, total LC di klub yang aku kerja itu ada 150 orang. Satu agensi. Beda-beda agensi. Oh iya. Nah, aku kerjalah sehari bisa dapat 4 voucher, 5 voucher gitu. Untuk menurut aku ya, karena aku baru kerja lagi setelah aku jadi ibu rumah tangga, itu tuh penghasilan dari uang tips dan dari vouchernya juga udah lumayan Banget, iya, pasti Iya. lumayan banget. Apalagi kalau misalkan di dunia malam tuh cepat banget kan, Iya. cari uang itu Iya. paling cepat tuh di Benar. dunia malam. Benar. Oke, lanjut. Dan karena aku taunya perjanjian di awalnya itu potongan-potongannya itu belum jelas, karena mereka juga nggak ngasih tahu. Jadi mereka suruh aku langsung kerja, biar aku langsung kerja. Jadi tahu kerjanya kayak gini loh, cuma nemenin minum doang, dikasih segini belum tipsnya gitu. Sampai akhirnya aku dapat satu tamu dari Jepang, orang Jepang, benar-benar orang Jepang. Dia tuh masih muda, umurnya masih 27 tahun. Bener-bener ganteng kayak boyband, bener-bener kayak boyband. Dan dia tuh bukain aku voucher 10 voucher, 4 juta. Dan ternyata ketika aku dapat 10 voucher dari tamu, aku harus BO. Aku nolak. Pertama aku nolak, alasannya aku lagi dapat. Iya. Terus maminya bilang gini, oh lagi dapat mana? Coba mami ikut ke toilet sama kamu, kita cek ada darahnya nggak. Segila itu ya. Ya, Padahal dari peraturan pertama tuh cuman untuk nemenin minum doang. Tapi maaf sebelumnya Kak Cici ini emang biasa minum kah? aku biasa minum. Aku emang dari sebelum nikah pun udah minum alkohol. Oh, oke. Jadi aku nggak masalah. Pas begitu jadi ladies club gak masalah kan, udah Iya. biasa minum gitu. Cuman pas ada tawaran BO ini baru agak Iya. keberatan kan. Oke. Sampai aku disuruh cek mens sama maminya. Terus aku udah bingung nih alasan apa lagi aku nolak ini tamu gitu. Terus maminya bilang gini, lu jangan so jual mahal, kayak udah kaya aja lu. Maminya bilang kayak gitu. Lu kerja di sini tuh lu masih miskin, lu tuh anak baru, jangan so jaim. Itu pas tamu dari Jepang itu. Iya, Itu di hari keberapa kerja tuh? itu hari kedua aku kerja. Nah, terus akhirnya aku bilang dong, kalau misalnya aku cancel gimana nih? Aku bilang gitu kan. Ya lu bayar, lu kena cas dong katanya. Berapa? Ya 2 juta. Lu kan kalau di BO dapat 4 juta dari tamu, 2 jutanya buat lu, 2 jutanya buat perusahaan. Aku nanya dong, kenapa harus 2 juta? Itu kan hak aku untuk nolak atau nerima tamu yang mau BO gitu kan. Maminya bilang kayak gini, ya lu pikir kalau lu di BO di luar, lu nanti dibunuh, lu dipukulin sama tamu, siapa yang tanggung jawab? Kalau bukan kita. Katanya gitu. Iya sih kalau pikir pahitnya ya. Cuman Iya. kalau seandainya ada perjanjian dari awal ladies club harus bisa dibungkus lah kasarnya kan itu ya. Dibungkus, kamu bakalan ambil nggak? Aku gak bakal, dan setahu aku untuk masalah BO itu kayaknya itu hak kita deh. Iya, itu kan jadi privacy masing-masing Iya. kan harusnya. Oke. Terus akhirnya diambil atau enggak? Enggak, Jadi Iya. lebih memilih bayar aku cash. bayar. Jadi di situ 2 hari aku kerja, gaji aku udah minus. 2 juta. Iya. Oke. Lanjut? Siap? Oke, silakan. Setelah itu Kan aku dapat tamu tuh kayak sehari bisa ada dapat 2 tamu, 3 tamu, tergantung mereka buka voucherannya berapa kan. Dan itu tuh ya lumayan lah. Dan aku tuh satu mes tuh satu agensi, tapi rate kita itu beda, iya, voucheran kita itu beda. yang tadi grade A, grade B, grade C kan. Temen aku tuh dapat grade C ya, dia nemenin minum dapat 70.000 1 jam. Dia kalau di BO itu cuma 1.500.000, dia nerima cuma 750.000. Oh, jadi berarti potongannya tuh hampir 50% 50%. dari harga asli kan. Setahu aku ya, kalau misalkan LC kayak gitu itu nggak sampai
harus BO terus potongannya. Tapi iya emang harus setengahnya, cuman gak harus BO setahu aku Iya. kan. Nah terus tapi kamu tetap berjalan sampai berapa lama tuh di Aku kerja di situ sampai hampir 2 bulan kayaknya. hampir 2 bulan? Iya, tapi Berarti aku banyak gak masuknya. Karena kadang aku alasan kayak, aduh aku lagi tapi mens. tetap harus bayar voucher kan? Iya, Iya kan? iya, kita didenda. Kecuali kalau misalnya kita benar-benar alasannya kita lagi mens, nanti kita diperiksa ke dokter. Jadi itu ada dokternya. Misalnya kita lagi sakit nih, kita Dokter harus minta- salon kan ada. Iya, kita minta surat dokter, baru kita bisa nggak masuk. Kayak sekolah ya? Iya, iya, emang Iya kan? seketat itu, benar-benar seketat itu. Apalagi Jakarta ya, itu kan wah sendiri. Nah, aku mau kita flashback sedikit ya. Apa yang memutuskan Kak Cici buat pergi ke Jakarta dan menempuh jalur itu? Karena jadi posisinya aku waktu kabur bawa anak aku kan yang cuma dibunuh nih. Aku nggak bawa baju sama sekali. Aku nggak bawa identitas aku. Aku cuma bawa KTP aku doang dan bawa anak aku doang gitu. Di Bekasi ada siapa? Ada orang tua aku. Aku dititipin anak aku langsung cari kerjaan. Dan untuk aku kan sebelumnya SPG rokok ya kayak. Aku biasanya SPG rokok di brand rokok ternama. Karena aku nggak punya berkas untuk melamar kerja, jadi aku udah hopeless. Aku harus kerja apa nih? Karena aku udah nggak punya data-data sekolah aku, ijazah aku dan lain-lain. Makanya aku kerja jadi LC. Iya, kalau LC kan cuma KTP doang ya. Iya. Terus ketika dari 2 bulan itu berarti udah ngerasain gaji pertama dong? Jadi ya aku ngerasain gaji. Nah dari sekian 2 bulan itu menjadi LC, ada hal yang paling bikin ngerasa seru gitu? Pasti ada positif negatifnya dong? Positifnya gini. Positifnya aku yang asalnya ibu rumah tangga gak pernah punya teman. Aku punya teman perempuan semua. Dan di satu mes ini banyak perempuan, semua ceritanya tuh sama. Sakit hati karena laki-laki, terus Iya, divorce. karena keluarga, karena masalah ekonomi, sama semuanya. Dan aku tuh jadi ngambil sisi positif sebagai LC. Karena kita itu bukan kita pengen nakal, tapi kita harus survive. Iya. Kita harus survive buat ngelanjutin hidup. Karena ya nggak semua hidup orang itu mulus kan. Kita tinggal kerja, tinggal ngelamar, nggak semuanya kayak gitu. Makanya aku di situ ambil sisi positifnya. Oh iya ya, yang jadi LC itu mereka yang hidupin keluarganya. Bukan untuk apa sih gaya hidup Iya, kepribadian sendiri, enggak, pasti mereka. Karena ketika aku kerja pun aku nggak nikmatin kayak enaknya di mana ya jadi LC enggak. Oh Malah aku kayak kerja 12 jam pulang tidur. iya. Gitu-gitu doang. Aku nggak pernah main, nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah. Selama 2 bulan itu sempat sakit gak? Untuk sakit paling karena keseringan minum alkohol kali ya. Tapi aku punya pengalaman temen aku mau nyeritain temen aku ya kayak. Jadi dia tuh sama dari Kabupaten Bandung. Dia orang Kabupaten Bandung. Umurnya masih 18 tahun. Dia baru punya KTP. Dia dikasih red yang grade C ya. Dia grade C. Jadi karena dia polos, karena muka dia polos, kulit dia eksotis mungkin, dia make up gak terlalu menor gitu, kayak kelihatan bener-bener anak polos. Banyak orang Chinese, orang Jepang, orang bule pengen BO dia, akhirnya dia di BO. Ketika pulang BO tuh jadi kalau BO itu di sana sistemnya gini Kak, dari jam 6 sore pulang jam 11 siang besoknya. Jam 6 sore, jam 12 siang. Sampai jam 11 siang. 11 siang berarti long time. Oke, Iya, long terus time banget. Dan itu tuh mereka bilang tamunya bisa 5 kali make. harga berapa itu? Dia dapat 1,5 belum potongan perusahaan. Oke. Akhirnya temen aku ini kelihatan banyak uang lah dibanding sama aku. Kayak aku cuma receh doang.
dia gajian tuh sampai berapa juta gitu ya. Itu tuh udah dipotong bayar mes, bayar seragam, bayar dokter, bayar salon, semuanya udah dipotong. Dia dapat besar, dia bisa beli handphone bagus, dia bisa belanja, bisa main, bisa kasih ke orang tuanya. Terus tiba-tiba dia ngeluh, dia sakit. Sakit dalam arti sakit apa tuh? Dia sampai gak bangun seharian. Aku kan selalu nanya dong, kamu udah makan belum? Ayo kita beli makan bareng, atau kita GoFood. Aku bilang gitu kan, beli makan bareng yuk. Selalu gitu kan, kita makan selalu bareng-bareng. Terus dia bilang, enggak aku lagi sakitnya enak badan. Itu tuh dia sakit sampai 10 hari. Akhirnya ketika aku mau, jadi di sana itu sebulan sekali ada cek HIV sama cek narkoba. Cek narkoba sebulan sekali, cek darah. Kita ke dokter, kita daftar. Akhirnya aku satu ruangan nih sama teman aku yang sakit ini. Aku juga disuruh jagain kan, karena kita lumayan dekat. Dokternya cek darah dia. Dokternya udah mulai aneh nih gelagatnya. Aku bilang, ada apa nih teman aku? Terus dokternya nanya, kamu temennya satu agensi? Iya. Yaudah gini, tolong videoin ya, kamu saksinya katanya. Aku dokter bukan pengen ngeduitin temen lu katanya, tapi dia sakit katanya. Terus aku lihat dong, sini deh cek. Jadi aku disuruh lihat Miss V, temen aku. Pas dilihat ada nanahnya. Dari mana tuh? Dari Miss V-nya. kan ada dua kan lubangnya tuh, kan lubang pipis sama buat jalan lahir. Dari vagina. Dari jalan lahir, di situ keluar nanah campur darah. Jadi yang dia kira dia itu lagi dapet, ternyata itu bukan dapet. Emang itu nanah. Dia nggak pernah cerita kalau dia BO pakai. Dia nggak jujur. Jadi tamunya itu mengiming-iming bakal ngasih tips dia gede dengan nggak pakai pengaman. Dan dia ganti-ganti tamu tuh Tiap hari. Itu ke Jakartanya bareng sama kamu? Iya, jadi ketika aku baru datang, dia belum kerja karena dia lagi dapat. Karena kalau di sana tuh lagi dapat tuh nggak boleh kerja, takutnya kan si tamunya pengen BO, gitu loh. Boleh di-spill nggak nama agensinya aja? Oh, nama agensi, nama tempatnya aja ya? Oh ya. Oke. Kalau kakaknya punya teman orang Jakarta pasti tahu. Itu Jakartanya di mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oke. Jadi tuh perusahaan gede Sebenarnya. Tapi kan di situ agensinya banyak kan? banyak. Dari 2 bulan kakak Cici menjadi LC, pernah dapat tamu yang aneh apa ekstrim nggak gitu? Kalau aneh ada. Anehnya gimana? Jadi waktu itu aku dapat tamunya pakai masker. Tapi pakai masker. Tamunya pakai Jadi masker. dia masuk ke klub tapi dia pakai masker. masker, ya. Terus mau ngapain? Dia beli minuman. Minum alkohol, ajak aku minum. Terus dia panggil mami. Dia bilang katanya mau BO. Aku di situ udah. Saya bilang aku pasti bakal nolak nih gitu kan. Terus si tamunya bilang kayak gini, kamu mau nggak katanya mobil ML di mobil. Terus dia bilang katanya mobil aku Mercy katanya gitu. Dia sebutin nama mobilnya, kalau mobilnya Mercy. Emang kalau mobil lo Mercy kenapa gitu? Terus oke. Aku nanya kan, aku puji-puji tuh biar tamunya tuh nggak langsung kecewa pas aku tolak. Iya. Aku tanya, emang abangnya kerja apa? Dia bilang, dia nunjukin screenshot di galeri, foto di galeri gitu. Terus dia buka maskernya. Ternyata dia pernah nyalonin jadi anggota dewan. Anggota dewan. Oh, makannya. Oh, oke. Jadi dia ke klub pakai masker karena dia nawarin main ML di Mercy. Dan dia bilang kalau dia pernah nyalonin anggota dewan.
Oke, lanjut. Terus aku berusaha tolak dong ya. Aku bilang, aduh maaf bang, aku nggak bisa, aku nggak enak badan, aku bilang gitu. Terus katanya, emang kamu pengen duit berapa sih? Katanya gitu. Dia ngeliatin mutasi rekeningnya, yang terus dia juga cerita udah keluar duit berapa selama nyalonin itu. Berapa tuh? Aku kadang-kadang anggota dewan tuh emang sebanyak itu gitu. MM-an sih. MM-an. Ya. Tapi dia jadi gak anggota dewan? Enggak. Tapi nggak tahu sih, nggak tahu ya kalau dari ininya ya. Aku nggak Untuk saat ngerti. itu belum jadi gitu. Tapi dia mencalonkan. Iya, dia udah tapi dia belum mencalonin. nggak tahu jadi enggaknya gitu. Karena Kamu dia tahu dewan apa? enggak, aku nggak nanya segitunya. Karena dia pengen cepet-cepet bawa aku ke bawa aku BO. Waktu dia ngeliatin waktu itu yang bikin kamu dia berpikir dia nyalonin anggota dewan emang diliatin foto apa? Eh, foto dia, ada foto KTP dia, nama dia, ada semuanya. Dia liatin. Jadi dia pengen ngeliatin bahwa dirinya itu seorang anggota dewan. Oke. Ngeri banget ya cowok-cowok punya uang. Terus akhirnya kan kamu nggak ambil nih. Terus kamu cara ngelobinya kamu gimana? Aku bilang maaf ya bang, nggak bisa, karena aku lagi nggak enak badan. Masa sih kamu kan tinggal tidur doang katanya. Terus dia bilang kayak gini, dia nanya, kamu bisa nggak katanya lewat belakang. Maksudnya? Jadi dia selain ngajak dia mobil, ML, terus dia juga minta jalur belakang. Dan di situ aku langsung bilang ke maminya, aku nggak mau, aku bilang. Terus ya karena ada kata dia pengen lewat belakang kan, jadi maminya nggak ACC. Hah? Jadi maminya nggak ACC biar aku nggak jadi di BO. Oh, jadi gak apa-apa gitu. Ya, nggak apa-apa, Untuk kali ini cancel. nolak gak apa-apa. Akhirnya enggak. Enggak. Terus dia tapi nggak sama cewek lain. Maksudnya kan kamu nggak bisa nih, nggak cari cewek lain. Ada sama agensi lain dikasih. Jadi ada yang bisa ya cewek Ada. yang lewat belakang gitu. Sebenarnya kalau dari peraturan perusahaan itu nggak boleh lewat belakang, karena itu tuh paling cepat nularin HIV Oh, oke. lewat belakang itu. Jadi kita punya peraturan nggak boleh main lewat belakang, nggak boleh di videoin, terus nggak boleh yang aneh-aneh gitu. Kalau misalnya tamunya kasar, kita boleh cancel. Tuh. Masa boleh cancel. Oke. Terus setelah itu paling ekstrim. Ya, Walaupun walaupun di cancel, tapi itu Iya. ekstrim banget. iya, walaupun di cancel dan itu cuma tawaran, tapi untuk aku yang mendengarkannya aja kebayanginnya tuh kayaknya enggak deh gitu kan ya, walaupun emang duitnya gede kan. Oke. Tapi sebelumnya kakak pasti pernah dong udah ada anak juga kan, happy gitu. Kita melenceng sedikit ya. Menurut Kak Cici nih, happy paling endul nih ada nggak selain sama suami? Sama pacar kah sebelumnya? Mungkin kan aku lulus sekolah langsung nikahnya sama suami, jadi Oh, nggak pernah sama orang kayak gimana. jadi begitu beres kuliah. Aku beres lulus SMA, Berarti sekarang umurnya berapa? aku baru 24. Lulus SMA berarti 2018. Langsung menikah. Berarti pernikahannya lumayan lama dong? Iya, udah hampir 6 tahun. Oh, kenapa itu kok bisa bercerai? Karena mungkin kita sama-sama, aku waktu lulus sekolah, aku kerja jadi resepsionis di tempat karaoke. Dan mantan suami aku jadi bartender. Kita kenal di dunia malam. Jadi kenal di dunia malam, terus satu tempat kerjaan juga. Iya. Akhirnya dia ngajak nikah, dan lama kelamaan dia kasar dan belum bisa berhenti sama dunianya. Itu masih di Bandung? Nah, karena emang susah sih ya kalau misalkan satu tempat kerja kan, terus kemudian memutuskan menikah. Nah,
dari sekian kejadian tadi 2 bulan itu jadi LC Kak Cici, ada rasa menyesal gak? Kalau nyesel aku enggak sih ya, karena aku masih bisa jaga diri aku sendiri. Tapi yang aku nggak habis pikir tuh dari perusahaannya ya, yang mereka tuh menjual murah perempuan dengan resiko yang besar, dan mereka tuh tanpa tega untuk potong uang LC itu. Sangat tega gitu Iya, kan? tega banget. Itu sih yang aku menyayangkan gitu kan. Tapi gini Kak, aku baru ngerti ternyata si perusahaan itu, bahkan si agensinya pun sering ngasih kasbon ke si LC. Kayak nominal 20 juta, 10 juta untuk Tapi itu kan operasi. ke LC yang lama mungkin. Ke LC baru pun mereka berani ngasih. Oh, Untuk biaya operasi, untuk biaya kecantikan, untuk biaya sehari-hari, untuk ingin beli handphone. Jadi ketika kita punya hutang, kita terikat sama mereka. jadi nggak boleh keluar kan? Iya, jadi kita nggak bisa keluar kerja. Tapi untungnya kamu bisa keluar. Aku resign pun harus bayar 2 juta untuk resign. Tapi untungnya belum ini loh, belum kontrak ya. Itu kontrak, makanya aku bayar resign. Oh, kontraknya per bulan berarti masuknya. Enggak, itu enggak ada kontrak kapan kita mau keluar. Jadi kalau kita udah nggak punya utang, kita bayar uang resign, kita bisa keluar. Oh, Makanya banyak yang kabur. terus kalau misalkan yang kabur gitu gimana? Selama mereka nggak punya hutang, itu nggak akan dicari. Tapi kalau misalnya mereka punya hutang pribadi ya, kayak misalnya dia pinjam untuk beli handphone kayak atau apa gitu ya, nominalnya lumayan besar, pasti dicari karena KTP ditahan. Oh, ngeri kali ya sistem kerjanya. Oke deh, aku mau coba ke sama suami mantan suami ya, sorry. Nah, selama 6 tahun berarti 6 tahun menjalani pernikahan, pasti dong ada sisi baiknya, sisi bahagianya kan. Nah, kalau misalkan menurut Kak Cici nih, berarti belum pernah main make sama Belum. suami. Nah, apa nih favorit Kak Cici sama Favorit suami? apa? Favorit. Posisi, Oke, posisi yang mana? pasti kalau cewek doggy style nggak sih? Si penunggingan pasti. Oke, yang paling suka itu doggy style. Terus tapi mantan suami nggak sampai seliar yang tamu Jepang itu dong, sampai minta di Enggak. mobil atau apa gitu. Enggak. Suami aku nggak kayak gitu. Terus ini nggak suka, apa maksudnya, kayak expose tempat gitu atau melulu di kasur gitu? Enggak, paling kita kayak sesekali pergi main berendam gitu ya. Oh, staycation. Staycation doang gitu berdua udah. Kalau misalnya kayak dia pulang kerja bawa minuman, bawa alkohol, Oh, ini dulu, minum bareng gitu. minum bareng. Tapi emang sih kalau misalkan kalau making love terus minum dulu tuh jadi lebih endul aja kan sebenarnya. Bener-bener. Oke. Terus kenapa memutuskan untuk bercerai sih? Padahal itu banyak banget loh momennya kan. Karena ya itu, ya namanya manusia ada plus minusnya pasti. Dia tuh nggak bisa ngontrol emosi. Tapi Bener-bener itu emosi itu yang meledak-ledak. lagi banget. mabuk apa enggak? Sadar. Lagi sadar. Kadang tiba-tiba bisa ngancam membunuh, bisa mukul. Ngancam bunuh tuh gimana sih, di pegang pisau gitu apa? Iya. Bahkan orang tuanya pun dicekek sama dia. Dicekik sama dia orang tuanya. Nah, Seumuran kah? enggak, dia lebih tua 5 tahun dari aku. Oh, berarti emang emosinya naik turun ya itu, jadi dia nggak bisa kontrol emosinya. Oke deh. Nah, harapan Kak Cici untuk kedepannya gimana nih untuk kehidupan Kak Cici? Kan sekarang sudah lepas dari masa LC-nya, kemudian sekarang berarti sibuknya apa? Aku jadi marketing di bar, tapi Yang di bar. tapi kayak meskipun aku kerja malam tuh, aku masih dihargain gitu. Iya, Aku sebagai pegawai, bukan LC. iya beda ya.
Oke, jadi teman-teman Open BO, aku mau kasih tahu sesuatu nih. Jadi beda ya dari pembahasan kita di kali ini. Jadi beda LC sama pegawai kerja malam. Jadi LC dan pegawai sama-sama kerja malam ya. Cuman kalau LC kan itu ladies club nemenin tamu. Kalau pegawai ya mereka pure kerja gitu loh, ya kan? Jadi soal dia bisa di booking atau enggaknya atau dia bisa nemenin enggaknya itu tergantung ke diri kita sendiri. Betul kan? Kalau LC kan itu harus gitu kan. Iya. Akhirnya kakak lepas ya, Kak Iya, Cici Kak. alhamdulillahnya dari dunia seperti itu ya, walaupun masih kerja di dunia malam tapi balik lagi ke kitanya ya. Semangat Kak Cici. Oke, Makasih. ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Open BO untuk misalkan untuk cowoknya apa untuk ceweknya, boleh silahkan. Kalau untuk aku ya, aku mau ngasih pesan buat perempuan aja sih. Mungkin kalau ada kalian yang pendidikannya kurang bagus atau ekonominya kurang bagus atau kalian yang lagi struggle gitu ya. Emang jadi LC itu kalian untuk survive it's okay, tapi untuk masalah plus-plus yang lainnya tuh masih harus dipikirin. Karena penyakitnya itu nggak sesuai sama bayaran yang kita terima. Ada konsekuensinya, Iya, apalagi resikonya itu besar banget. betul, resikonya banyak besar dan banyak banget, apalagi Kak Cici ini langsung ya lihat temennya yang itu masuknya, berarti kalau keluar nanah dari vagina itu masuknya sakit apa sih? Dokternya bilang nggak? Aku nggak tahu, tapi dia tuh bener-bener langsung dibawa ke rumah sakit besar itu. Sekarang temennya masih kabar-kabaran? Masih di sana kayaknya. Masih di rumah Mungkin sakit? udah masih di agensi aku yang lama kayaknya. Mungkin dia udah sembuh atau apa, aku kurang tahu juga karena aku nggak mau berhubungan lagi sama mereka. Aku Oke. nggak mau. Oke. Udah ada yang mau sampaikan lagi? Udah. Soalnya aku sekarang mau ajak Kak Cici main games ya. Siap? Siap. Ini ada quick question ya. Jadi Kak Cici aku kasih 2 pilihan. Kak Cici cukup jawab cepat ya. Oke, siap? Yang pertama, cowok jelek wangi atau ganteng bau? Aku cowok ganteng. Ganteng bau. Oke. Kita beliin parfum. Jelek kaya atau ganteng miskin? Jelek kaya dong. Cowok kaya atau cowok baik? Cowok kaya. Durasi atau posisi? Posisi. Aku nggak suka lama. Di luar apa di dalam? Di luar ah. Dogi atau WOT? Dogi. Ngebungkus atau dibungkus? Kalau banyak duit sih mending ngebungkus orang ya. Kalau udah banyak duit. Ngebungkus cowok berarti Iya, ya. Oke. levelnya udah beda. Siap, karena kerja kan Kalau kerja. udah banyak duit. Oh, iya. Kalau seandainya banyak duit ya. Kalau kita dibungkus kita nggak bisa milih. Tapi kalau kita ngebungkus kita bisa milih. Oh iya, baiklah. Tadi ada yang ngomong kalau kita dibungkus itu berarti sama-sama mau katanya. Oh iya. Enggak juga sih. Jadi mending ngebungkus aja ya. Aku mau Kak di Cici. WO juga nolak kan. Oh Aku nggak iya, mau. benar. Itu tadinya mau dibungkus, tapi kan karena nggak mau jadi Iya. nolak. Kalau ada duit kita ngebungkus aja. Terus tadi posisi dan durasi. Kenapa harus posisi? Terus kalau misalkan 1 menit 30 detik gak apa-apa gitu. Gak apa-apa. Daripada lecet. Tapi 30 detik bentar banget, Cok. Emang ada yang 30 detik. Oke deh. Makasih banyak loh ya Kak Cici udah main ke Open BO ya. Jangan kapok kalau misalkan punya cerita-cerita menarik lagi, share aja ke sini, kita bakal menjadi pendengar yang baik ya. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah nemenin kita berdua tadi ngobrol-ngobrol manja ya. Jangan lewatkan terus episode-episode terbaru dari Open BO. Bella pamit. Goodbye.